Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nandiro, dosen akuntansi FEB Unisma. Ya, dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan proses siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, ini nanti yang akan kita bahas terkait dengan akuntansi perusahaan dagang, bagaimana laporan keuangan untuk perusahaan dagang, kemudian penyusunan harga pokok penjualan, metode pencatatan persediaan, dan latihan soal. Oke, baik, langsung saja kita bahas untuk siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, nah jadi tipe-tipe bisnis atau jenis perusahaan berdasarkan bisnisnya itu ada 3. Yang pertama adalah dagang, bisnis perdagangan, yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menjual barang dagangan. Jadi dia beli langsung dijual kembali tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, contohnya apa? Minimarket atau perusahaan retail yang sudah banyak kita temui di sekitar kita. Kalau di luar negeri memang ada Walmart, ada Toys R, Circuit City, Lands End, Amazon.com, dan lain sebagainya. Kalau di kita ya mungkin ya semacam Indomaret, Alfamart, Superindo, nah itu adalah perusahaan dagang. Jadi dia kegiatan utamanya adalah menjual barang dagangan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Jadi setelah dibeli langsung dijual. Kemudian jenis yang kedua adalah perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengolah produk, mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau mungkin barang jadi, nah lalu kemudian dijual. Jadi dia ada proses pengolahannya dulu. Contohnya apa? Honda, kemudian Samsung, nah itu kan dia bikin produk dulu, baru kemudian produknya dijual. Kemudian jenis yang ketiga adalah perusahaan jasa atau bisnis jasa. Ya, karena namanya saja bisnis jasa, maka dia yang dijual adalah jasa. Seperti apa, dokter, itu kan yang dijual kan pelayanan kesehatan rumah sakit itu. Kemudian konsultan, notaris, pengacara, itu kan yang dijual adalah jasanya. Nah, perbedaan jenis bisnis itu akan mempengaruhi susunan laporan keuangannya. Misalnya ini antara bisnis jasa dengan perdagangan. Kalau jasa kan dia menjualnya jasa, sehingga dia nggak nyetok barang, ya kan? Karena kalau jasa bisa di stok, ya bisa ya. Kalau jasa tidak perlu di stok, maka dia susunan laba ruginya itu pendapatan jasa dan beban operasi, temulah laba bersih. Nah, berbeda dengan perusahaan dagang, di mana dia kan menjual barang kegiatan utamanya, maka pasti dia nyetok barang dagangan atau barang yang akan dijual, sehingga komposisi laba ruginya itu ada penjualan, ada harga pokok penjualan, kemudian laba kotor dikurangi dengan beban operasi, ketemulah laba bersih. Nanti kalau perusahaan manufaktur juga ada sendiri format laba ruginya. Nah, ini contoh model laporan laba rugi multiple step, yaitu pendapatan dari penjualan, kemudian dikurangi retur penjualan, dikurangi diskon penjualan, ketemulah penjualan bersih, dikurangi harga pokok penjualan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah model laporan laba rugi yang multiple step. Kemudian di dalam mencatat persediaan, karena kan memang persediaan barang dagangan itu
adalah aset yang paling utama bagi bisnis atau perusahaan dagang. Sehingga metode pencatatannya juga ada sendiri. Nah, ada dua metode yang umumnya dipakai dalam penentuan harga pokok atau dalam mencatat persediaan. Untuk metode periodik, metode penentuan harga pokok penjualan dan jumlah barang dagangan di tangan. Dengan metode ini, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah yang dijual selama periode berjalan. Nah, berbeda dengan metode perpetual, dengan metode ini, setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan dan harga pokok penjualan. Jumlah yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual secara terus-menerus diungkapkan dalam catatan persediaan secara real time. Jadi kedua metode ini nantinya akan mempengaruhi pencatatan penjualan. Ya, jadi perusahaan mau milih yang mana itu nanti akan mempengaruhi jurnalnya pada saat penjualan. Nah, untuk lebih mudahnya dalam memahami, coba kita lihat contoh soalnya. Nah, ini cara menghitung HPP atau harga pokok pembelian, harga pokok penjualan, Persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi diskon pembelian atau ketemulah pembelian bersih, ditambah beban angkut pembelian. Nah, ini ketemulah harga pokok pembelian. Kemudian barang tersedia untuk dijual adalah persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian. Dikurangi persediaan barang dagang di akhir, ketemulah harga pokok penjualan. Jadi yang pertama kita cari dulu harga pokok pembelian, supaya kita tahu barang yang kita jual itu belinya berapa. Sehingga kita bisa menentukan berapa seharusnya harga jual yang kita tetapkan. Nah, ini ketemulah harga pokok penjualannya sekian. Nah, ini untuk Oke, kita lanjut ke ini. Ilustrasi transaksi penjualan untuk metode perpetual. Tadi kan metode pencatatan ada dua ya, perpetual dan periodik. Nah, ini untuk yang perpetual seperti apa jurnalnya. Ilustrasinya adalah pada tanggal 12 Januari menjual kepada Sims Company barang dagangan senilai $510. Biaya barang dagangan tersebut bagi penjual adalah 280. Biaya barang dagangan ini maksudnya HPP, harga pokok penjualannya. Gimana jurnalnya? Kas atau piutang dagang pada penjualan. Nah, ini untuk mencatat penjualan kepada Sims Company seharga 510. Kemudian jurnal yang kedua adalah untuk mencatat HPP HPP barang, harga pokok penjualan barang. Kan tadi kalau perpetual itu setiap keluar masuknya barang itu langsung dicatat pada saat itu juga secara real time. Sehingga kalau ada penjualan itu nyatatnya dua kali. Yang pertama adalah penerimaan kas atau piutangnya, yang kedua adalah mengurangi persediaannya. Jadi kalau kita menjual itu kan persediaannya berkurang. Nah, itu langsung dicatat pada saat penjualan tersebut. Kalau misalnya beli barang ya kebalikannya. Berarti dicatat barang tersebut masuk. Yang jelas kalau metode perpetual jurnal itu mesti dua ya. Yang satunya mencatat pemasukan atau pengeluaran kas, yang kedua mencatat pemasukan atau pengeluaran persediaan barang dagangan. Oke, berikutnya
kita bahas terkait dengan syarat pembayaran. Jadi di dalam transaksi jual beli pada suatu perusahaan itu kan sangat lazim sekali dilakukan dalam bentuk kredit. Artinya penjualan barang atau jasa yang tidak secara tunai atau kredit. Nah, untuk itu di dalam transaksi kredit tersebut biasanya itu ada syarat pembayaran, yaitu syarat kapan pembayaran barang dagangan tersebut harus dilakukan. Jika pembeli diperbolehkan membayar dalam jangka waktu tertentu, hal ini disebut sebagai periode kredit. Jadi setiap penjualan kredit itu harus ada periode kreditnya. Karena kan harus ditentukan ya sampai kapan boleh boleh ngutangnya. Nah, ini salah satu contoh syarat pembayaran yang seringkali diterapkan. Nah, ini notasinya seperti ini, 2/10 N/30. Artinya apa? Diskon 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, dan batas akhir kreditnya adalah 30 hari dari tanggal transaksi. Oke. Nah, ini contohnya ada faktur penjualan atau faktur penjualan senilai 1.500. Jika tagihan dibayar dalam waktu 10 hari, maka dia dapat diskon 2%. Tapi jika tagihan tidak dibayar dalam 10 hari, artinya bayarnya tuh sudah lewat dari 10 hari, misalnya hari ke-15 gitu. Nah, maka dia tidak mendapat diskon. Nah, itu penerapan dari syarat pembayaran. Ini contohnya, ilustrasinya pada soal. Tanggal 21 Januari, perusahaan menerima pelunasan piutang dari Sims Company, dikurangi diskon 2%. Nah, seperti apa jurnalnya? Kas, karena dia nerimanya kas, kemudian diskon penjualan, piutang dagang. Ini yang ada kaitannya dengan transaksi yang pertama tadi ya. Penjualannya kan 510. Kemudian ada diskon 2%, yaitu 1020, maka yang harus dilunasi adalah 499,80. Oke, berikutnya retur penjualan. Retur penjualan dan potongan penjualan. Jadi retur penjualan itu adalah barang dagangan yang terjual namun dikembalikan lagi oleh pembeli. Entah itu karena rusak, entah itu karena speknya nggak sesuai, atau mungkin ada cacat barang dan lain sebagainya. Nah, itu namanya retur penjualan. Jadi barang yang udah kita jual dikembalikan lagi oleh pembelinya. Nah, jika ada cacat pada barang atau salah kirim barang, penjual bisa mengurangi harga awal saat barang tersebut dijual. Hal ini disebut allowance penjualan atau potongan penjualan. Jadi kalau ada barang cacat, itu perlakuannya itu bisa dua. Yang pertama itu dia bisa mengembalikan barangnya, namanya retur. Yang kedua, nggak usah dikembalikan, tapi harganya dipotong. Yang tadinya 10.000 karena barangnya agak cacat, dikasih 7.000 aja. Nah, itu 3.000-nya itu adalah potongan penjualan. Nah, ini ilustrasinya. Tanggal 13 Januari menerbitkan kredit memo 23 kepada Cryer Company untuk barang yang dikembalikan ke Net Solution. Harga jualnya 225. Biaya bagi Net Solution atau HPP bagi Net Solution adalah 140. Jurnalnya adalah retur penjualan dan allowance 225, piutang dagang 225. Kemudian jurnal yang kedua adalah mencatat kaitannya dengan persediaan karena dia pakainya metode perpetual. Persediaan barang dagangan pada HPP 140. Karena kan kalau retur barangnya balik lagi ya ke kita. Jadi barang kita kan nambah, makanya persediaan barang dagangannya di debit. Persediaan itu
kelompok aktiva. Jadi saldo normalnya adalah debit. Nah, ini ilustrasi transaksi pembelian untuk metode perpetual. 12 Maret Net Solution membeli barang dagangan dengan kredit dari Alpha Teknologi senilai $3.000. Jurnalnya gimana? Persediaan barang dagangan pada utang dagang. Jika pembayaran dilakukan 22 Maret, Net Solution mencatat diskon sebagai pengurangan biaya. Ini berarti masih dalam jangka waktu 10 hari ya. Utang dagang pada kas dan persediaan barang dagangan. Jadi diskon pembelian ini mengurangi HPP-nya, mengurangi harga pokok pembelian persediaan barang dagangan. Nah, ini retur pembelian. Kalau tadi kan retur penjualan, sekarang retur pembelian. Kalau retur pembelian ya berarti kita sebagai pembeli yang mengembalikan barang kepada supplier. Nah, ini 4 Mei Net Solution mengembalikan 3.000 barang dagangan. Jurnalnya adalah utang dagang, persediaan barang dagangan. Ya, utang dagangnya berkurang sehingga dia sebelah debit. Persediaan barang dagangannya juga berkurang sebelah kredit. Oke, sekarang yang juga tidak bisa dilepaskan dari transaksi perusahaan, khususnya perusahaan dagang, adalah biaya transportasi, biaya angkut. Ya, kalau teman-teman keseringan nyebutnya ongkir gitu ya. Nah, di dalam perusahaan itu ada 2 metode pengakuan biaya transportasi. Yang pertama adalah metode shipping point dan metode destination point. Jika menggunakan metode shipping point, maka pembeli yang harus membayar biaya angkut dan mendebit persediaan barang. Nah, jika menggunakan ini, maka kepemilikan barang berpindah ke pembeli saat pengangkutan meninggalkan gudang penjual, meskipun barangnya belum nyampe. Nah, itu sudah bisa diakui sebagai barangnya pembeli. Kalau menggunakan FOB destination point, maka yang membayar biaya angkutnya adalah si penjual. Penjual membayar biaya angkut dan mendebit biaya angkut penjualan. Nah, untuk yang ini, maka pengakuan kepemilikan barang itu berpindah ke pembeli saat sudah tiba di tujuan atau gudang pembeli. Nah, bedanya dengan ini, kalau yang ini tadi kan meskipun belum nyampe udah boleh diakui sebagai persediaan. Kalau yang ini, jika belum nyampe, nggak boleh diakui sebagai persediaan. Jadi harusnya betul-betul nyampe gudang dulu, baru boleh diakui persediaan. Itu terkait dengan pengakuan persediaannya. Kalau terkait dengan pembayaran ongkirnya, kalau yang shipping point, maka yang dibebani biaya ongkir adalah pembeli. Kalau FOB destination point, yang dibebani biaya ongkir adalah penjual. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, yaitu pajak penjualan. Itu yang sering kali kita jumpai ketika kita belanja di minimarket. Nah, itu kan harganya nggak pernah ganjil ya, karena itu ada pajaknya. Misalnya harga barangnya 1.000 gitu, yang kita bayar ya 1.100. Karena pajak penjualan atau yang disebut PPN, pajak pertambahan nilai, nah itu melekat di barangnya. Nah, ini contohnya, ilustrasinya. 12 Agustus menjual barang dagangan dengan kredit kepada Lehman Company sebesar $100. Negara mengenakan 6% pajak penjualan.
Pencatatannya adalah piutang dagang pada penjualan, kemudian ada pajak penjualan terutang. Jadi pajak penjualan ini menambah nilai piutang. Kemudian yang ini 15 September penjual menyetor 2.900 untuk pajak yang dikumpulkan selama Agustus. Jadi pajak penjualan ini dikumpulkan dulu, nanti di akhir bulan atau tanggal 15 bulan berikutnya pajak yang sudah dikumpulkan dari transaksi penjualan itu disetorkan. Pada saat penyetoran pajak, jurnalnya adalah pajak penjualan terutang pada kas. Nah, ini ilustrasi akuntansi untuk bisnis perdagangan. 1 Juli School Company menjual barang dagangan dengan kredit kepada Burton Corporation seharga $7.500 dengan metode FOB shipping point. Syarat pembayarannya N/45, berarti masa kreditnya 45 hari. Harga pokok penjualannya adalah 4.500. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jurnal di sisi penjual dan jurnal bagi pembeli. Schoolie sebagai penjual, maka dia akan menjurnal 2. Berarti ini pakainya metode perpetual ya. Jurnal yang pertama adalah piutang dagang pada penjualan, yaitu 7.500. Kemudian HPP pada persediaan barang dagangan 4.500. Untuk si Burton Company pembeli gimana jurnalnya? Persediaan barang dagangan pada utang dagang 7.500. Berikutnya, Burton Company membayar biaya transportasi 150 untuk pembelian 1 Juli dari Schoolie Company. Tadi metodenya pakai shipping point ya, berarti yang bayar ongkir adalah pembeli. Gimana jurnalnya? Schoolie Company tidak ada jurnal karena yang membayar adalah pembeli. Nah, si Burton Company membayar biaya angkut, jurnalnya adalah persediaan barang dagangan pada kas. Transaksi berikutnya. 5 Juli, Schoolie Company menjual barang dagangan dengan kredit kepada Burton seharga 5.000 FOB Destination Point dengan syarat pembayaran N/30. Harga pokok penjualannya adalah 3.500. Jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Ini untuk penjual ya, dari sisi penjual yaitu Schoolie Company. Dia menjurnalnya 2 pasang jurnal. Piutang dagang pada penjualan sebesar 5.000, kemudian dia juga harus mencatat pengeluaran barangnya dengan jurnal HPP pada persediaan barang dagangan 3.500. Kemudian si pembeli gimana? Persediaan barang dagangan pada utang dagang. Nah, ini metodenya adalah FOB Destination. Maka biaya angkutnya adalah dibebankan kepada penjual. Jurnalnya beban angkut penjualan pada kas untuk PT Burton tidak ada jurnal. Tidak perlu membuat jurnal. Ini Julie Company mengirimkan Burton Company kredit memo untuk $1.000 barang dagangan yang dikembalikan atas pembelian kredit 5 Juli. Harga pokok penjualannya adalah $700. Berarti ini apa? Ini ya, retur penjualan ya. Nih. Retur penjualan pada piutang dagang. Kemudian jurnal berikutnya adalah persediaan barang dagangan pada HPP. Untuk sisi pembeli gimana pencatatannya? Utang dagangnya berkurang, persediaan barang dagangannya juga berkurang sebesar $1.000.
Transaksi berikutnya adalah menerima pembayaran untuk pembelian tanggal 5 Juli. Jurnalnya kas pada piutang dagang, utang dagang pada kas. Tadi belinya 5.000, cuman karena sudah diretur sebesar 1.000 sehingga piutang dagangnya tinggal 4.000. Ilustrasi akuntansi untuk bisnis perdagangan tanggal 18 Juli. Scully Company menjual barang dengan kredit kepada Burton Company 12.000. FOB Shipping Point 2/10 NEOM, end of month, artinya akhir bulan. Scully membayar di muka biaya transportasi 500. Ini yang ditambahkan ke faktur. Harga pokok penjualannya 7.200. FOB Shipping Point ini berarti yang bayar siapa? Pembeli ya. Jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan, ini untuk barangnya. Piutang dagang pada kas, ini untuk pengakuan pembayaran biaya angkut atau biaya transportasi dibayar di muka. Nah, si Burton Company dia mencatat persediaan barang dagangan 12.500, utang dagangnya 12.500. Jadi barangnya harganya cuma 12.000, tapi karena sudah ditambah ongkir 500. Scully Company menerima pembayaran dari Burton Company untuk pembelian 18 Juli dikurangi diskon 2%. Diskon 2% dari harga barangnya, yaitu 12.000. Jurnalnya adalah kas diskon penjualan pada piutang dagang. Untuk sisi pembeli, utang dagang, persediaan barang dagangan pada kas. Nah ini ada potongannya sebelah kredit, potongan pembelian. Kalau yang ini potongan penjualan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, silakan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.